Tahukah kalian Disney kembali menghancurkan kenangan masa kecil kita tentang dongeng manis Snow White? Tak ada Pangeran Charming dan tak ada Snow White yang seputih salju. Semuanya hancur berderai berkeping-keping saat kita menyaksikan Snow White live action di tahun 2025 ini. Memikul embel-embel reimagining membuat Snow White berbeda jauh dengan versi kartunya. Basically, nggak ada yang salah dengan ceritanya. Kalau Snow White mencoba mengeksplor kisahnya lebih jauh. Dalam versi live action ini, Snow White dan seorang bandit yaitu Jonathan mencoba merebut kembali kerajaan yang harusnya menjadi milik Snow White dari cengkraman Evil Queen. Nah, sebenarnya dari segi cerita udah menarik kan? Tapi sayangnya ada banyak hal yang minus. Salah satunya kisah yang tampak tak menyatu. Kemudian penggunaan CGI terutama untuk para kurcaci yang kurang nendang. Dan semua itu diperparah oleh akting Gal Gadot yang gagal membawakan peran ikonik Evil Queen. Udah nyanyinya jelek, aneh aja sih aktor dengan akting buruk gini selalu diboyong ke film-film besar Hollywood. Udah gitu aja jeleknya. Masih banyak sih, bahkan gak selesai-selesai kalau dijabarin satu persatu. Jonathan yang diperankan oleh Andrew Brunap juga andil dalam memperburuk film ini. Antara Snow White dan Jonathan tidak memiliki chemistry sebagai pasangan. Yang agak mendingan cuma si pemeran utamanya, Rachel Zegler. Dia benar-benar seorang putri Disney sejati. Aktingnya meyakinkan dan suaranya saat bernyanyi juga oke. Terlepas dari isu woke yang membuatnya kontroversi dalam memerankan Snow White, film ini juga mencatat sejarah buruk sebagai film dengan rating terendah di IMDb, 1,3, dan mendapat sertifikat tomat busuk dari Rotten Tomatoes. Pertanyaannya, mengapa studio sebesar Disney yang legendaris bisa kecolongan membuat film seburuk ini? Biang keroknya ada di produser Mark Platt dan sutradara Mark Webb. Dalam beberapa kasus di perfilman, rumah produksi tidak diberikan kuasa untuk campur tangan dalam sebuah proyek film. Segala hal ada di tangan produser dan sutradara. Mungkin inilah yang menyebabkan hancurnya film-film Disney. Bagaimana menurut kalian?